Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Husnul Khotimah. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan. Di awal abad 20, seorang penemu Spanyol Torres Quevedo membuat sebuah mesin yang dapat menskakmat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Perkembangan secara sistematik kemudian dimulai segera setelah diketemukan komputer digital. Artikel kecerdasan buatan ditulis oleh Alan Turing tahun 1950. Kecerdasan buatan baru dianggap sebagai bidang tersendiri pada tahun 1956. 10 peneliti memimpikan penggunaan komputer model bagaimana berpikir manusia. Hipotesis mereka, mekanisme berpikir manusia dapat secara tepat dimodelkan dan disimulasikan pada komputer digital dan menjadi landasan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Pengertian. Kecerdasan buatan adalah kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan program komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Solomon 1987. Tujuan kecerdasan buatan: A. Membuat mesin menjadi lebih pintar. B. Memahami apakah kecerdasan itu. C. Membuat mesin menjadi lebih berguna. Konsep kecerdasan buatan. Turing Test, metode pengujian kecerdasan buatan. Prosesan simbolik, sifat penting dari kecerdasan buatan. Teoretik, suatu strategi untuk melakukan suatu pencarian ruang problem secara efektif. Inferensi, menarikkan kesimpulan, membuat mesin memiliki kemampuan berpikir. Pencocokan pola, berusaha untuk menjelaskan objek kejadian. Cakupan bidang kecerdasan buatan. Pencarian, program kecerdasan buatan atau disebut dengan AL, seringkali harus mengevaluasi kemungkinan yang jumlahnya banyak sekali, misalnya langkah dalam bermain catur. Pengenalan pola. Representasi, mempresentasikan fakta yang ada ke dalam simbol atau bahasa logika. Inferensi, pengetahuan dan penalaran yang masuk akal, belajar dari pengalaman. Perencanaan, program perencanaan bermula dari fakta umum tentang situasi yang khusus. Epistemologi, studi tentang sumber sifat dan keterbatasan pengetahuan untuk pemecahan masalah. Ontologi, ilmu tentang keberadaan dan realitas. Heuristik, cara untuk menemukan suatu ide dan benda. Aplikasi kecerdasan buatan. Sistem pakar, program konsultasi yang mencoba menirukan proses penalaran orang pakar dalam memecahkan masalah yang rumit. Prosesan bahasa alami yang memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri. Pemahaman ucapan, teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Sistem sensor dan robotika. Sistem sensor seperti sistem visi dan pencitraan serta sistem pengelolaan sinyal merupakan bagian dari robotika. Komputer visi, kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola serta pengambilan keputusan. Intelligent tutoring, komputer yang mengajari manusia. Mesin belajar yang berhubungan dengan kumpulan metode untuk mencoba mengajari atau melatih komputer untuk memecahkan masalah dengan menganalisis kasus yang terjadi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari bab 2, yaitu masalah dan ruang masalah. Masalah dan metode pemecahan masalah. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Pada gambar di atas, input yang diberikan pada sistem yang menggunakan kecerdasan buatan adalah berupa masalah. Sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output yang diberikan berupa solusi masalah sebagai hasil dari inferensi. Mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan. Misalkan permasalahan yang dihadapi adalah permainan catur, maka harus ditentukan yang pertama yaitu posisi awal pada papan catur. Posisi awal setiap permainan catur selalu sama, yaitu semua bidak diletakkan di atas papan catur dalam dua sisi, yaitu kubu putih dan kubu hitam. Yang kedua yaitu aturan-aturan untuk melakukan gerakan. Yang ketiga tujuan gol. Tujuan yang ingin dicapai adalah posisi pada papan catur yang menunjukkan kemenangan seseorang terhadap lawannya. Kemenangan ini ditandai dengan posisi raja yang sudah tidak dapat bergerak lagi. Representasi ruang masalah. Yang pertama yaitu graf keadaan. Graf terdiri dari not-not yang menunjukkan keadaan yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator. Not-not dalam graf keadaan saling dihubungkan dengan menggunakan IRC busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dan suatu keadaan ke keadaan berikutnya, seperti gambar di bawah. Yang kedua yaitu pohon pelacakan atau pencarian. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Not yang terletak pada level O disebut akar. Not akar menunjukkan keadaan awal dan memiliki beberapa percabangan yang terdiri atas beberapa not yang disebut anak. Not-not yang tidak memiliki anak disebut daun, menunjukkan akhir dari suatu pencarian, dapat berupa tujuan yang diharapkan goal atau jalan buntu, dead end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haritno. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang metode pelacakan atau pencarian. Metode pencarian. Pencarian merupakan suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan. Ruang keadaan merupakan suatu ruangan yang berisi semua keadaan yang mungkin untuk mengukur performansi metode pencarian. Terdapat dua pencarian yang digunakan, yaitu D. Pencarian buta. 1. Bit first search. Semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N plus sub I. Pencarian dimulai dari node akar terus ke level I dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga solusi ditemukan. Kedua, depth first search. Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dan paling kiri. Jika pada level yang paling dalam tidak temukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. C. Pencarian terbimbing. Pencarian buta tidak selalu dapat dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya yang cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Untuk masalah dengan ruang masalah yang besar, teknik pencarian buta bukan metode yang baik
karena keterbatasan kecepatan komputer dan memori. Metode heuristik sort idealkan bisa menyelesaikan permasalahan yang besar. Metode heuristik sort menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan. Disebut fungsi heuristik. Pencarian terbimbing dibagi dua, yaitu 1. Hill-Gimling. Hill-Gimling merupakan salah satu metode pencarian heuristik yang digunakan untuk pencarian atau perbandingan jarak pada aplikasi. Jarak node yang telah didapatkan dibandingkan selalu dengan state yang lain sampai mendapatkan nilai terbaik dari state yang lain. 2. Best Vessel, teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, hingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Keuntungan pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila sudah mendekati yang terbaik. Ini merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak benar.